Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Alpo. Mungkin kamu masih ingat pada pertemuan selanjutnya kemarin ketika kita matsama. Pada kesempatan pagi hari ini, di pertemuan pertama di pelajaran seni budaya, coba kamu pegang semua buku LKS yang sudah dibagikan kemarin ke orang tua kalian. Di pelajaran seni budaya di LKS di halaman 3, di bab pertama kita akan belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kita tahu flora itu adalah alam tumbuhan, fauna itu adalah alam binatang, dan alam benda adalah benda-benda di sekitar kita. Menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita mencoba mempelajari bagaimana menggambar alam-alam tersebut. Mungkin menggambar flora, fauna ini kamu juga sudah mengerjakan dalam keseharian, cuman kamu belum memahami apa yang kamu gambar itu termasuk bagian dari pengetahuan cara menggambar. Nah, ini termasuk kategori menggambar ragam hias. Di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, Madura, Papua, ini memiliki ragam pola yang teratur dalam ragam hiasnya, terutama dalam gambar-gambar yang menjadi busana mereka atau pakaian mereka atau dalam batik. Dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, yang kita gambar adalah menggambar termasuk kategori menggambar bentuk. Artinya ada objek yang kita lihat, ya, ada sasaran yang kita tuju. Misalnya menggambar fauna, ikan, maka ikan adalah objek menggambar. Atau menggambar bunga atau pohon-pohon, maka pohon-pohon dan bunga-bunga itu adalah objek menggambar. Prinsipnya ketika kita menggambar bentuk, itu harus ada model. Model itu sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang menjadi acuan, ya. Kemudian dibuat secara langsung dengan menatap objek yang ada di depan mata kita. Jadi kalau kita mau menggambar pohon, kita lihat pohonnya. Semakin mendekati gambar kita mendekati objek yang kita lihat atau semakin mirip, maka akan menjadi tepat sasaran. Umumnya ketika kita menggambar pohon, kita menggambarnya berdasarkan daya hayal kita yang pernah kita lihat. Tetapi menggambar model adalah ada bentuknya model yang kita lihat. Yang kedua, proporsi. Proporsi itu artinya kesebandingan, keseimbangan, kesesuaian bentuk, ukuran dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan yang lain. Jadi ada ukuran kewajaran. Kalau kamu menggambar alam tumbuhan dan alam benda, misalnya gunung, maka tentunya gunung itu sesuai dengan proporsinya harus lebih besar dari pohon dan tumbuh-tumbuhan. Itu yang disebut dengan proporsi kesesuaian yang tepat. Antara lemari dengan kursi pasti lebih besar lemari daripada kursi. Itu yang dimaksud dengan proporsi. Kemudian yang ketiga, komposisi. Dalam menggambar kita perlu memperhatikan beberapa komposisi gambar supaya gambar yang dibuat ini dapat menghasilkan kesan seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Komposisi seimbang artinya objek benda yang
benda tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Artinya kesesuaian, misalnya terkumpul satu benda, ada teko, ada gelas, ada sendok, maka komposisinya menyatu, tidak ada yang lebih besar dan lebih kecil, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu prinsip menggambar. Jadi prinsip menggambar ada model, ada proporsi, ada komposisi yang perlu diperhatikan. Nah, di halaman 5 kamu coba lihat, di situ ada 6 gambar. Nah, ini membentuk 3 hal tersebut. Ada model, ada proporsi, ada komposisi. Misalnya ada sekumpulan alat minum, maka itu sesuai dengan proporsi dan komposisinya. Dan selanjutnya. Lihat dan perhatikan gambar di halaman 5. Alat dan bahan untuk menggambar bentuk apa saja? Pasti sudah tahu. Pertama, harus ada media. Media itu alat. Alatnya bisa mempergunakan media kering atau bisa mempergunakan media basah. Kalau kita mempergunakan media kering, maka contohnya apa alatnya? Pensil. Pensil itu kering. Kemudian krayon. Krayon juga media kering. Spidol, konte atau drawing pen. Selebihnya medianya adalah buku gambar atau kertas, ya. Kemudian yang kedua, media basah. Media basah kita mempergunakan cat air. Sama dengan melukis. Cat air dapat digunakan dengan campuran air atau tanpa menggunakan air. Umumnya kita menggunakan campuran air. Kalau tanpa campuran lebih cepat habis, atau bahasanya olok lah gitu. Kemudian yang kedua, cat poster atau cat plakat memiliki kemiripan dengan cat air tetapi lebih padat dan lebih pekat, sehingga sangat cocok untuk teknik blok. Agak kental dia hasilnya. Kemudian tinta bak, tinta itu biasanya ada satu wadahnya. Nah, itu bisa dipergunakan sebagai media basah. Yang keempat, cat minyak. Cat minyak itu cat besi, ya, untuk menggambar dengan menggunakan bidan gambar berupa kain atau tembok, ya. Kemudian yang kelima, ekolin. Ekolin itu bahan cair berwarna yang sangat cocok juga untuk teknik blok atau cetak, ya. Teknik menggambar bentuk ada langkah-langkahnya. Pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang kita gambar. Apa nih kita gambarnya? Dasarnya. Kemudian mengetahui bagian dari objek gambar. Kalau gambar gajah harus kita tahu bagaimana membuat kuping, membuat belalai, membuat kaki dan lain sebagainya. Ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Kita sambung menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang keempat, memberi kesan untuk latar belakang. Ada backgroundnya. Backgroundnya itu biasanya kita buat garis tepi. Maka garis tepi ini ketika kita gambar gunung, tidak hanya gunung, harus ada tambahan-tambahannya ketika menggambar. Nah, tekniknya bisa menggunakan teknik arsir. Arsir itu dengan pensil kita arsir perlahan-lahan. Kemudian teknik sapuan basah seperti mempergunakan cat air, atau teknik dusel menggosok, atau siluet blok cetak, atau pointillis menggunakan titik-titik yang menjadi satu kemudian menghasilkan gambar. Menggambar bentuk flora dan fauna alam benda. Ada langkah-langkahnya, silakan dibaca. Misalnya alam benda yang terbuat dari alam seperti batu, kayu, air dan juga awan. Ya, proporsi bentuk benda yang akan digambar, komposisi yang akan melakukan benda itu dan seterusnya. Kemudian langkah menggambar bentuk-bentuknya, pengamatan, sketsa, menentukan gelap terang, menentukan teknik dan memberikan penekanan pada karya gambar bentuk dengan goresan sehingga gambar tersebut mempunyai greget. Nah, itu adalah teknik dasar menggambar serta media-medianya. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi yang baik ini, di bab pertama sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian di kelas 7, ya.
Di halaman 4 ada gambar gajah dengan monyet. Itu coba kamu buat gambar gajah menggunakan pensil dan jangan lupa menggunakan menggunakan garis tepi. Kemudian diperbesar gambar itu. Kemudian setelah jadi silakan kamu warnai gambar itu. Nanti dikumpulkan pada waktu awal bulan, menunggu instruksi saya kapan dikumpulkan. Jadi selesai hasil gambarnya tolong disimpan dengan baik. Ketika nanti saya tanyakan akan dikumpulkan, kita kumpulkan hasil gambar kamu sebagai sebuah penilaian dan tugas pertama dalam menggambar. Kemudian juga saya minta kepada kalian di halaman 6 ada penilaian harian. Ada 5 soal, itu ditulis di kertas lembar beserta jawabannya. Nanti disatukan dengan gambar yang saya tugaskan pada kesempatan pagi hari ini. Tolong diperhatikan membuat gambar gajah di halaman 5, kemudian bukan di halaman 5, di halaman 4, kemudian menjawab soal penilaian harian di kertas lembar dijadikan menjadi satu, nanti dikumpulkan menunggu instruksi dari saya. Mudah-mudahan paham dan jelas. Selamat belajar, selamat menyimak kembali buku LKS-nya, dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih pertemuan pertama pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu, jaga kesehatan, tetap kita masih dalam situasi COVID, senantiasa jaga jarak dan melakukan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.